1. Pemeriksaan fisik. Tujuan percobaan, mahasiswa mampu menentukan anatomi dan fisiologi tubuh manusia pada kondisi sehat. Menurut Potter dan Perry, pemeriksaan fisik adalah peninjauan dari ujung rambut sampai ujung kaki pada setiap sistem tubuh yang memberikan informasi objektif tentang klien dan kemungkinan perawat untuk membuat penilaian klinis. Keakuratan pemeriksaan fisik mempengaruhi pemilihan terapi yang diterima klien dan penentuan respon terhadap terapi tersebut. Adapun teknik-teknik pemeriksaan fisik yang digunakan adalah 1. Infeksi adalah pemeriksaan dengan menggunakan era independen geliharan, pendengaran, dan penciuman. 2. Palpasi adalah pemeriksaan dengan menggunakan era interperaba dengan meletakkan tangan pada bagian tubuh yang didapat dijangkau oleh tangan. 3. Perkusi adalah pemeriksaan yang meliputi pengetukan permukaan tubuh untuk menghasilkan yang akan membantu dalam penentuan densitas, lokasi, dan posisi struktur di bawahnya. 4. Auskultasi adalah tindakan mendengarkan bunyi yang ditimbulkan oleh bermacam-macam organ dan jaringan tubuh. Alat dan bahan. 1. Tempat tidur. 2. Senter. 3. Stetoskop. 4. Manekin. Cara kerja praktikum 1. Atur posisi pasien senyaman mungkin. Perhatikan topografi bidang, arah, dan regu pada tubuh. Lakukan penilaian secara sistematis keadaan umum pasien dengan inspeksi terhadap keadaan umum, status gizi, warna kulit, tekstur kulit, dan pigmentasi. Lakukan pemeriksaan fisik kepala, wajah, mata, hidung, mulut, kerongkongan, telinga, leher, dada, ketiak, abdomen, ekstremis. Praktikum 2. Pemeriksaan tanda-tanda vital tubuh. Tujuan praktikum pemeriksaan tanda-tanda vital tubuh. 1. Mahasiswa mampu menilai sistem kardiovaskular manusia. 2. Mahasiswa mampu untuk menilai keseimbangan suhu tubuh untuk membantu menentukan diagnosis dini. 3. Mahasiswa mampu menilai frekuensi pernafasan, irama, kedalaman, dan tipe atau pola pernafasan. 4. Untuk mengetahui sistem fungsi pernafasan yang terdiri dari mempertahankan pertukaran oksigen dan karbon dioksida dalam paru dan pengaturan keseimbangan asam basa. 5. Mahasiswa mampu untuk menilai status gizi. Menurut Potter dan Perry 1997, perubahan fungsi tubuh seringkali tercermin pada suhu, denyut nadi, pernafasan, dan tekanan darah. Setiap perubahan yang berbeda dengan keadaan normal dianggap sebagai indikasi yang penting mengenai keadaan normal kesehatan seseorang. Karena itu, keempat komponen ini disebut tanda-tanda vital. Pemeriksaan tanda-tanda merupakan cara yang tepat dan efisien dalam memantau kondisi kesehatan atau mengidentifikasi masalah dan mengevaluasi respon terhadap intervensi yang diberikan. Mengukur tekanan darah. Kerja jantung dapat dilihat melalui tekanan darah. Tekanan darah terdiri atas tekanan sistolik atau pembilang, yaitu tekanan tertinggi pada dinding arteri yang terjadi ketika bilik kiri jantung menyemprotkan darah melalui katup aorta yang terbuka ke dalam aorta. Dan tekanan diastolik atau penyebut, yaitu tekanan yang minimal terhadap dinding arteri setiap waktu. Pemeriksaan suhu tubuh atau aksila. Menurut Potter dan Perry, suhu tubuh rata-rata untuk orang dewasa adalah suhu oral 30 derajat Celcius, suhu rektal 37,5 derajat Celcius, dan suhu aksila 36,7 derajat Celcius. Menghitung pernafasan. Bernafas adalah tindakan mengambil oksigen oleh tubuh atau inspirasi dan tindakan membuang karbon dioksida dari dalam tubuh atau ekspirasi. Secara normal, orang dewasa sehat bernafas kira-kira 16-20 kali per menit, sementara bayi dan anak kecil bernafas cepat daripada orang dewasa. Menghitung nadi. Denyut nadi merupakan dorongan atau ketukan yang diakibatkan oleh mengembangnya aorta yang menghasilkan gelombang pada dinding aorta. Ada banyak sebab terjadinya perubahan kecepatan denyut jantung. Kecepatan denyut bereaksi terhadap rangsangan yang ditimbulkan oleh sistem saraf dan parasimpatis. Menimbang berat badan dan mengukur tinggi badan. Berat badan merupakan ukuran yang lazim atau sering dipakai untuk menilai suatu keadaan gizi manusia. Tinggi badan merupakan antropometri yang menggambarkan keadaan pertumbuhan skeletal. Alat dan bahan pada praktikum 2. 1. Tensimeter, 2. Stetoskop, 3. Gelas larutan sabun, 4. Arloji gam stopwatch, 5. Timbangan berat badan, 6. Pengukur tinggi badan, 8. Buku catatan tinggi badan, dan Cara kerja mengukur tekanan darah. Pertama, beritahu dan jelaskan pada pasien tindakan yang akan dilakukan. Siapkan alat dan bahan secara ergonomis.
Cuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Keringkan dengan handuk bersih. Atur posisi pasien senyaman mungkin. Buka lengan baju atau gulung ke atas. Letakkan lengan atas sejajar dengan jantung dengan cara diganjal bantal atau buku. Telapak tangan menghadap ke atas, pastikan lengan atas terbebas dari pakaian agar pengukuran lebih akurat. Lakukan palpasi arteri brachial menggunakan 2 ujung jari untuk merasakan denyut kuat di bagian depan siku. Pasang manset, letakkan manset kurang lebih 2,5 cm di atas arteri tersebut. Pasang manset melingkari lengan atas tersebut dan kaitkan ujungnya. Letakkan manometer sejajar dengan mata pemeriksa agar pemeriksaan lebih akurat. Pasang stetoskop dengan meletakkan bel atau diafragma dari stetoskop di atas arteri brachial untuk mendapatkan suara yang maksimal. Tutup katup dengan mengunci sampai rapat, lalu pompa bola manometer sampai 30 mm Hg di atas tekanan sistolik. Buka katup untuk mengeluarkan udara. Apabila penurunan air raksa terlalu cepat atau terlalu lambat dapat mengakibatkan hasil yang tidak akurat. Buka manset dari lengan pasien. Beritahukan hasil pemeriksaan kepada pasien. Rapikan pasien, kemudian bereskan alat. Cuci tangan, keringkan dengan handuk. Terakhir, lakukan dokumentasi tindakan yang telah dilakukan. Cara kerja pemeriksaan suhu tubuh. Yang pertama, lakukan cuci tangan hingga bersih. Yang kedua, sarung tangan jika perlu. Yang ketiga, jelaskan prosedur kepada pasien. Keempat, atur posisi pasien. Kelima, tentukan letak aksila dan bersihkan daerah aksila menggunakan tisu. Keenam, turunkan suhu termometer di bawah 34-35 derajat Celcius. 7. Letakkan telapak tangan pada daerah aksila dengan lengan pasien dilipatkan ke dada. 8. Setelah 3-10 menit, termometer diangkat dan dibaca hasilnya. 9. Catat hasil pengukuran suhu tubuh. 10. Bersihkan termometer dengan kertas tisu. 11. Cuci dengan air sabun dan disinfektan. Bilas dengan air bersih lalu keringkan. Kerja menghitung pernapasan. 1. Cuci tangan dan jelaskan prosedur pada pasien. 2. Atur posisi pasien dapat dengan posisi tidur terlentang. 3. Hitung frekuensi dan irama pernapasan. 4. Catat hasil dan setelah itu cuci tangan. Menghitung nadi. 1. Cuci tangan dan jelaskan prosedur pada pasien. 2. Letakkan kedua tangan di sisi tubuh. 3. Tentukan letak arteri atau denyut nadi yang akan dihitung. 4. Periksa denyut nadi dengan ujung jari. Tentukan frekuensinya, jumlah denyut nadi per menit dan irama. 5. Cuci tangan dan catat hasil perhitungan nadi. Cara kerja menimbang badan. Siapkan timbangan dan jelaskan tindakan yang akan dilakukan. Atur rasio timbangan di angka 0. Bantu pasien naik ke timbangan dan lihat hasil timbangan. Lalu catat hasil timbangan. Cara kerja mengukur tinggi badan. Jelaskan tindakan yang akan dilakukan. Bantu pasien untuk berdiri tegak, badan menempel ke dinding dan pandang lurus ke depan. Ukur tinggi badan dengan menarik pengukur hingga tepat menempel di kepala. Lihat dan catat hasil tinggi badan. Praktikum 3. Pemeriksaan hemoglobin metode Sahli. Tujuan praktikum hemoglobin metode Sahli adalah mahasiswa mampu untuk mendeteksi adanya anemia. Menurut Gandasoi Prata, metode Sahli merupakan metode estimasi kadar hemoglobin yang tidak teliti karena alat hemoglobinometer tidak dapat distandarkan dan perbandingan warna secara visual tidak teliti. Menurut Haji dan Lawis, prinsip metode ini adalah hemoglobin diubah menjadi hematin asam, kemudian warna yang terjadi dibandingkan secara visual dengan standar warna pada alat hemoglobinometer. Dalam penetapan kadar hemoglobin, metode Sahli memberikan hasil 2% lebih rendah dari metode lain. Alat dan bahan: HB Sahli, pipet Sahli, pengaduk, pipet regen, kapas kering, kapas DTT, larutan HCl, Aquades,
bengkok, sarung tangan. Cara kerja: masukkan aquades tetes ke dalam tabung sali. Diaduk kembali setelah ditetesi sampai warnanya sama dengan standar. Praktikum 4. Pemeriksaan fisik mata tes buta warna. Tujuan tes buta warna adalah mahasiswa mampu melakukan pemeriksaan terhadap buta warna. Menurut Ta'yib 2016, buta warna adalah suatu istilah yang dipergunakan untuk menggambarkan adanya kelainan persepsi penglihatan warna. Kelainan ini diakibatkan oleh tidak adanya sekelompok sel kerucut penerima warna pada retina. Menurut Viata 2014, salah satu metode yang menjadi standar dokter spesialis mata untuk melakukan tes buta warna adalah metode Ishihara. Metode Ishihara menggunakan buku yang berisikan lembaran pseudostromatis atau plate yang di dalamnya terdapat titik-titik dengan berbagai warna dan ukuran. Alat dan bahan yang digunakan. Ishihara Book. Cara kerja pemeriksaan menggunakan buku Ishihara: meminta penderita membaca dan menyebutkan angka yang tampak pada setiap halaman buku. Gambaran pseudostromatis itu diletakkan pada jarak 1 meter dilihat satu persatu. Hasil bacaan penderita dikonfirmasikan dengan jawaban yang tersedia untuk menentukan diagnosis. Praktikum 5. Pemeriksaan fisik visus mata. Tujuan percobaan, mahasiswa mampu melakukan pemeriksaan terhadap visus mata. Menurut Gabriel 1995 dalam Kita 2009, visus atau ketajaman penglihatan adalah nilai kebalikan sudut dalam menit terkecil di mana sebuah benda masih kelihatan dan dapat dibedakan. Menurut Edi S. Afandi 2005 dalam Kita 2009, tajam penglihatan adalah kemampuan untuk membedakan antara dua titik yang berbeda pada jarak tertentu. Menurut Ilyas 2004 dalam Kita 2009, dikenal beberapa titik di dalam bidang refraksi seperti punktum proximum merupakan titik terdekat di mana seseorang masih dapat melihat dengan jelas. Titik ini merupakan titik di dalam ruang yang berhubungan dengan retina atau foveola bila mata istirahat pada emetropia. Punktum remotum terletak di depan mata. Alat dan bahan yang digunakan adalah optotype Snellen. Cara melakukan tes visus mata: pertama, penderita dan pemeriksa berhadapan. Kedua, penderita duduk pada jarak 6 meter dari optotype Snellen dengan mata yang satu ditutup. Ketiga, penderita dipersilahkan untuk membaca huruf atau gambar yang terdapat pada optotype Snellen dari yang paling besar sampai pada huruf atau gambar yang dapat terlihat oleh mata normal. Di atas tiap-tiap deret ditulis D sama dengan sekian meter. Artinya, huruf dalam satu deret tersebut seharusnya pada orang normal dapat dibaca dari jarak sekian meter. Praktikum 6. Tes kehamilan. Tujuan tes kehamilan adalah mahasiswa menentukan adanya hormon human chorionigonadotropin atau HCG di dalam urin untuk tes kehamilan dengan memakai teknik imunologi. Menurut Agnes Eustaningsi dan Henny, kehamilan merupakan suatu proses yang dialami oleh hampir semua wanita. Jika sel telur bertemu dengan sel sperma, maka akan terjadi pembuahan, sehingga dapat menyebabkan kehamilan. Pada kehamilan, biasanya terjadi perubahan pada seluruh tubuh, terutama oleh pengaruh hormon somatropin, estrogen, dan progesteron. Menurut Peirce, human chorionigonadotropin atau HCG adalah suatu glikoprotein yang mengandung galaktosa dan heksosamin. Kadar HCG meningkat dalam darah dan urin segera setelah implantasi ovum yang sudah dibuahi. Dengan demikian, ditemukannya HCG merupakan dasar bagi banyak tes kehamilan. HCG yaitu suatu hormon glikoprotein yang mempertahankan sistem reduksi genita dalam cocok untuk kehamilan. Perlengkapan dan peralatan. Urin wanita hamil, 1 set graf indeks beta HCG, pipet tetes,
lampu neon. Cara kerja: siapkan peralatan, teteskan urin wanita hamil sebanyak 3 tetes, tunggu hasilnya selama 1 menit. Jika hasil menunjukkan 2 garis, maka dinyatakan positif, dan jika menunjukkan 1 garis, maka dinyatakan negatif. Praktikum 7, pemeriksaan golongan darah. Tujuan praktikum pada pemeriksaan golongan darah adalah agar mahasiswa mampu melakukan pemeriksaan golongan darah. Menurut Andiani 2011, darah merupakan bagian penting sistem transportasi di dalam tubuh manusia, seperti jantung, pembuluh arteri, vena, dan kapiler. Darah membawa nutrisi, elektrolit, hormon, vitamin, antibodi, serta oksigen untuk jaringan tubuh dan membawa sisa yang tidak berguna. Darah merupakan elemen penting pada tubuh kita dipompa oleh jantung melalui jaringan arteri dan vena. Darah adalah semacam cairan yang melakukan sirkulasi ke seluruh tubuh. Golongan darah manusia dibagi 4 macam, yaitu A, B, O, dan AB. Dengan demikian, dalam pemeriksaan darah juga dilakukan pengujian untuk menentukan golongan darah. Manusia mempunyai golongan darah yang disebut herediter atau keturunan yang ditentukan oleh alel ganda. Akan tetapi pada orang lain, campuran tadi tidak mengakibatkan pengumpulan darah. Pada golongan darah yang keempat, jarang sekali ditemukan, yaitu golongan darah AB, menurut Suryo 1992. Pemeriksaan golongan darah mempunyai berbagai manfaat dan mempersingkat waktu dalam identifikasi. Golongan darah sangat penting diketahui dalam hal kepentingan transfusi darah, donor yang tepat, serta identifikasi pada kasus kedokteran forensik seperti identifikasi pada beberapa kasus kriminal. Menurut Azmi Elvita 2009, pemeriksaan golongan darah untuk mendeteksi keberadaan antigen di permukaan membran sel darah merah dengan cara mereaksikan darah manusia dengan antisera A dan antisera B. Menurut Junior et al. 2014. Alat dan bahan pada praktikum 7. 1. Sampel darah, 2. antireagen, dan 3. kaca objek. Cara kerja: letakkan 1 tetes reagen anti A di sebelah kiri dan 1 tetes reagen anti B di sebelah kanan. Teteskan sedikit darah pada kedua reagen tersebut dan campur dengan ujung lidi. Perhatikan adanya aglutinasi.